Mengapa kamu tidak tinggal di rumah yang kamu beli bersama almarhum suamimu? Pertanyaan dari adikku Siti menembus udara kamar sempit itu seperti pisau tajam. Aku duduk di tepi ranjang yang kecil. Mata kiriku masih lebam, bengkak, dan terasa berdenyut. Anakku Budi berdiri tegak di dekat pintu, menghalangi jalan keluar. Ketika dia mendengar pertanyaan Siti, wajahnya mengeras, rahangnya mengatup, matanya menjadi dingin seperti batu. Lalu dia berbalik ke arah Siti dan mengucapkan sesuatu yang membuat darahku serasa membeku. Rumah itu sekarang milik istriku, dan jika ibuku ini berani mengeluh, akan kuberikan lagi pukulan yang akan membuat matanya lebam selama sebulan penuh. Keheningan yang menyusul terasa lebih buruk daripada jeritan. Adikku Siti diam tak bergerak, menatapnya tajam. Aku sendiri bahkan tidak berani bernapas. Budi memasang senyum sombong di bibirnya. Senyum itu telah menerorku selama beberapa bulan terakhir. Senyum seseorang yang tahu bahwa dia memiliki semua kekuasaan. Tetapi begitu adikku mendengar kata-kata itu, dia melakukan sesuatu. Sesuatu yang membuat senyum anakku yang durhaka itu menghilang. Siti maju selangkah, hanya satu langkah, namun itu sudah cukup membuat Budi mundur. "Ulangi itu," kata Siti dengan suara yang begitu dingin sehingga aku sendiri merinding. "Ulangi apa yang baru saja kamu katakan, tapi kali ini katakan saat aku merekam setiap kata." "Namaku Rina. Aku berusia 65 tahun, dan sore itu, di kamar kecil yang kusewa seharga Rp2.700.000 per bulan, pembebasanku dimulai. Meskipun saat itu aku belum menyadarinya. Namun, izinkan aku menceritakan bagaimana aku sampai pada titik ini. Bagaimana aku beralih dari memiliki rumah sendiri menjadi tinggal di kamar berukuran 3 kali 3 meter dengan dinding lembab dan jendela yang tidak bisa tertutup rapat. Bagaimana anakku sendiri, anak yang kulahirkan, anak yang kuberikan segalanya, berubah menjadi mimpi buruk terburukku. Semua berawal 6 bulan lalu. 6 bulan setelah kami memakamkan Dimas, suamiku, pasanganku selama 42 tahun pernikahan. Pria yang bersamaku membangun semua yang kami miliki. Rumah, kenangan, seluruh kehidupan. Dimas meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Suatu pagi dia sedang sarapan bersamaku, tersenyum, bercerita bahwa dia ingin menanam mawar baru di taman. Dan sore itu, dia sudah tiada. Dia pergi begitu cepat, sehingga aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Aku hanya sempat memegang tangannya di rumah sakit, sementara para dokter menggelengkan kepala dengan ekspresi serius. Setelah pemakaman, aku tinggal sendirian di rumah itu. Rumah yang kubeli bersama Dimas 30 tahun lalu, saat kami masih muda dan memiliki banyak mimpi. Kami telah membayar setiap sennya dengan hasil kerja keras kami. Dimas adalah seorang montir. Aku menjahit pakaian untuk para tetangga. Kami berdua, perlahan-lahan, mengumpulkan Rp130 juta yang kami butuhkan untuk uang muka. Dan kemudian, kami membayar cicilan selama 15 tahun, bulan demi bulan, tanpa pernah gagal. Rumah itu adalah milik kami. Itu adalah milikku. Budi datang menjengukku setiap minggu setelah ayahnya meninggal dunia. Awalnya kupikir itu karena kasih sayang seorang anak, karena kekhawatiran. Dia membawa istrinya, Dewi, seorang wanita kurus dengan tatapan penuh perhitungan dan senyum palsu. Dia tidak pernah menatap mataku ketika berbicara. Dia selalu memeriksa ponselnya, menghela napas tidak sabar, seolah berada di rumahku adalah suatu kewajiban yang tak tertahankan. "Ibu, ibu tidak bisa tinggal sendirian di sini," kata Budi kepadaku. "Rumah ini terlalu besar untuk ibu. Bagaimana jika ibu jatuh? Bagaimana jika ibu sakit di malam hari dan tidak ada yang mendengar?" Aku menjawab bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku tahu setiap sudut rumah itu, bahwa disitulah semua kenangan tentang Dimas berada, bahwa aku tidak ingin pergi. Tapi Budi terus mendesak. Berulang kali.
Setiap kunjungan membawa topik yang sama, percakapan yang sama, kata-kata yang sama yang disamarkan sebagai kekhawatiran. Ini demi kebaikan ibu, Bu. Ibu harus memikirkan keselamatan ibu. Sampai suatu hari, Dewi berbicara. Itu terjadi saat makan malam yang mereka siapkan sendiri di dapurku. Aku duduk di meja, melihat bagaimana dia memindahkan panci-panciku, wajanku, seolah semua itu sudah menjadi miliknya. "Rina," kata Dewi tanpa menatapku. "Budi dan saya sudah memikirkannya. Mengapa ibu tidak mentransfer rumah ini atas nama Budi? Jadi, jika terjadi sesuatu pada ibu, tidak akan ada masalah hukum. Tidak akan ada pajak yang rumit. Semuanya akan tetap berada di dalam keluarga." Aku merasakan dingin merayap di punggungku. Mentransfer rumah. "Hanya sementara," Budi menyela dengan cepat, terlalu cepat. "Hanya untuk melindungi ibu, Bu. Ibu akan tetap tinggal di sini. Tidak ada yang akan berubah. Tapi secara hukum, ini akan lebih mudah untuk kita semua." Sesuatu di dalam diriku menjerit untuk mengatakan tidak, bahwa itu salah, bahwa Dimas tidak akan pernah menginginkan hal itu. Tetapi Budi adalah anakku satu-satunya. Dan aku merasa lelah, sangat lelah. Sendirian, takut. Aku merindukan Dimas setiap detik setiap hari. Dan ketika anakmu menatapmu dengan mata memohon itu, ketika dia mengatakan bahwa dia hanya ingin menjagamu, sulit untuk mengatakan tidak. Aku menandatangani surat-surat itu 2 minggu kemudian, di kantor seorang notaris yang dipilih oleh Dewi. Aku gemetar saat memegang pulpen. Budi meremas bahuku. "Ini yang terbaik, Bu. Ibu akan lihat." Sebulan kemudian, Budi tiba di rumahku dengan kotak-kotak kosong. Dewi mengikutinya dari belakang dengan senyum yang akhirnya menunjukkan niat mereka yang sebenarnya. "Ibu," dia memulai. Aku menatapnya, tidak mengerti. "Kami akan memindahkan ibu ke tempat yang lebih sesuai untuk ibu, lebih kecil, lebih mudah dirawat." Dewi mulai memasukkan barang-barangku ke dalam kotak. Foto-fotoku, piring-piring yang Dimas berikan padaku saat ulang tahun pernikahan kami. Tirai yang kujahit sendiri. "Tapi ini rumahku," bisikku. "Tidak lagi, Bu. Sekarang ini milik kami," kata Budi. Tertulis di surat yang ibu tanda tangani. Saya sudah memeriksanya dengan pengacara. Semuanya sudah sesuai. Secara hukum, properti ini milik saya. Tanah bergerak di bawah kakiku. Dinding-dinding mulai berputar. Aku merasa tercekik. "Kamu bilang itu sementara. Kamu bilang aku akan tetap tinggal di sini." Budi mengangkat bahu. "Keadaan berubah. Dewi sedang mengandung. Kami butuh ruang. Ibu tidak butuh 3 kamar tidur. Kami sudah mendapatkan kamar untuk ibu. Kamar itu nyaman, cukup untuk 1 orang." Sebuah kamar. Rp2.700.000 per bulan. Saya akan membayarkannya untuk 3 bulan pertama. Setelah itu, ibu harus mengurusnya dengan uang pensiun ibu. Uang pensiunku adalah Rp4 juta per bulan. Rp4 juta yang kupersiapkan bersama Dimas setelah bertahun-tahun bekerja. Jika aku membayar Rp2.700.000 untuk sewa, aku akan punya Rp1.300.000 untuk makanan, obat-obatan, transportasi, untuk segalanya. "Budi, tolong, jangan lakukan ini padaku." "Jangan lebay, Bu. Itu hanya sebuah kamar. Ada orang yang hidup di tempat yang lebih buruk." Sore itu, aku mengemasi seluruh hidupku dalam 4 kotak kardus. Tanganku gemetar begitu hebat, sampai bingkai foto pernikahan kami jatuh. Kaca bingkai itu pecah. Budi bahkan tidak menoleh untuk melihatku. Dewi berjalan mengitari rumah, sambil menyentuh dinding, mengukur jendela, berbicara di telepon tentang warna yang ingin dia gunakan untuk mengecat setiap kamar.
Kamar bayi akan terlihat sempurna di sini, katanya, berdiri di tempat yang dulunya adalah ruang jahitku. Tempat di mana aku menghabiskan ribuan jam menjahit, memperbaiki pakaian, membuat gaun untuk remaja dan pengantin wanita. Tempat di mana aku merasa berguna, hidup. Malam itu, aku tidur untuk terakhir kalinya di ranjangku. Di ranjang tempat aku dan Dimas tidur selama puluhan tahun. Di mana mimpi dan ketakutan kami terlahir. Di mana kami berpelukan ketika Budi terkena radang paru-paru saat kecil dan kami pikir kami akan kehilangannya. Di mana kami menangis bersama ketika Dimas kehilangan pekerjaannya dan kami tidak tahu bagaimana kami akan membayar cicilan. Aku menutup mata dan melihatnya lagi. Dimas, muda, kuat, dengan senyum yang membuatku jatuh cinta pada usia 18 tahun. Aku melihatnya menggendong Budi yang baru lahir, dengan begitu banyak cinta di matanya, sehingga kupikir hatiku akan meledak karena bahagia. Kita akan memberikan segalanya untuk anak ini, kata Dimas kepadaku. Semua yang tidak kita miliki, pendidikan, peluang, cinta, kita akan membuat hidupnya lebih baik dari kita. Dan kami melakukannya. Ya Tuhan, betapa kami telah berusaha. Kami bekerja lembur selama bertahun-tahun. Dimas memperbaiki mobil dari jam 6 pagi sampai 10 malam. Aku menjahit sampai jariku berdarah. Semua agar Budi bisa bersekolah di tempat yang bagus. Agar dia punya baju baru setiap tahun. Agar dia tidak pernah kekurangan apapun. Ketika Budi berusia 15 tahun, dia menginginkan sepeda mahal. Salah satu sepeda impor yang harganya Rp6.500.000. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Tetapi Dimas menjual jam tangannya. Satu-satunya jam tangan yang ditinggalkan ayahnya sebelum meninggal dunia. Dia menjualnya tanpa memberitahuku dan pulang dengan sepeda terbungkus pita merah. Ini untuk anakku, katanya singkat. Anakku pantas mendapatkan yang terbaik. Budi bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Dia mengambil sepeda itu dan pergi untuk memamerkannya kepada teman-temannya. Dimas berdiri di pintu, melihatnya pergi, dengan senyum sedih yang kukenal dengan baik. Senyum seorang ayah yang memberikan segalanya dan tidak meminta imbalan apapun. Ketika Budi berusia 21 tahun, dia bertemu Dewi. Dewi berasal dari keluarga berada. Ayahnya memiliki bisnis properti. Ibunya mengenakan perhiasan mahal dan memandang semua orang dengan meremehkan. Pertama kali mereka datang ke rumah kami untuk bertemu, aku melihat bagaimana Ibu Dewi mengamati setiap detail. Dinding yang perlu dicat, perabot yang sudah tua, tanganku yang kasar karena terlalu banyak bekerja. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi rasa jijiknya begitu terasa sehingga aku bisa merasakannya di udara. Budi menikah dengan Dewi 2 tahun kemudian. Aku dan Dimas membayar separuh biaya pernikahan, Rp75 juta yang kami tabung untuk memperbaiki atap rumah. Tapi Budi adalah anak tunggal kami. Kami ingin dia bahagia. Kami ingin pernikahannya indah. Dewi memilih segalanya. Aula paling mahal, gaun paling rumit, berwarna putih gading dengan renda yang tampak seperti sarang laba-laba sutra. Bunga-bunga eksotis yang harganya Rp750.000 per buket. Aku tidak memberikan pendapat apapun. Aku hanya membayar dan tersenyum di foto. Setelah pernikahan, Budi berubah. Atau mungkin dia memang selalu seperti itu dan aku tidak ingin melihatnya. Dia mulai jarang mengunjungi kami. Ketika dia datang, dia hanya berbicara tentang uang. Betapa sulitnya mempertahankan gaya hidup yang diharapkan Dewi. Bagaimana dia membutuhkan lebih banyak penghasilan. Dimas menawarkan pekerjaan di bengkelnya, tetapi Budi tertawa. Saya mengotori tangan dengan oli. Tidak, Ayah. Saya belajar manajemen. Saya bukan montir. Aku melihat bagaimana kata-kata itu menembus Dimas seperti peluru. Aku melihat bagaimana bahunya menyusut, bagaimana tatapannya sedikit meredup. Dimas telah bekerja dengan oli di bawah kuku sepanjang hidupnya.
agar Budi bisa memiliki kehidupan yang berbeda. Dan sekarang, Budi menggunakan itu untuk mempermalukannya. Tahun-tahun terakhir kehidupan Dimas hening. Dia bekerja, pulang ke rumah, duduk di kursinya di depan televisi. Dia tidak banyak tersenyum lagi. Dia tidak lagi berbicara tentang mimpi. Suatu malam, tak lama sebelum meninggal dunia, dia memegang tanganku. "Rina, janjikan sesuatu padaku." "Apapun, sayang." "Janjikan padaku bahwa kamu tidak akan membiarkan siapapun mengambil rumah ini darimu. Kita membelinya bersama. Ini milikmu. Ini milik kita. Janjikan padaku bahwa kamu akan meninggal dunia di sini, di rumah ini, dalam damai." Aku berjanji padanya. Dengan air mata di mata, aku berjanji. Dan sekarang, mengemas barang-barangku ke dalam kotak sementara Dewi memilih tirai baru, aku merasa telah mengecewakannya. Aku telah mengecewakan Dimas. Aku telah mengkhianati ingatannya dan semua yang kami bangun bersama. "Cepat, Bu!" teriak Budi dari ruang tamu. "Truk pindahan datang sebentar lagi." Aku memasukkan foto pernikahan kami yang pecah ke dalam kotak terakhir. Dan aku meninggalkan rumahku untuk terakhir kalinya. Kamar yang Budi dapatkan untukku berada di lantai 2 sebuah bangunan tua. Tangganya berderit di setiap langkah. Koridor berbau apak dan makanan basi. Ketika aku membuka pintu untuk pertama kalinya, hatiku hancur berkeping-keping. 3 meter kali 3 meter, hanya itu. Sebuah ranjang tunggal menempel di dinding. Lemari kecil tanpa pintu. Sebuah jendela yang tidak bisa tertutup rapat dan membiarkan dinginnya malam masuk. Kamar mandi ada di luar, berbagi dengan 5 orang lainnya. Orang-orang yang tidak kukenal. Orang-orang yang namanya tidak pernah kuingat karena tidak ada yang berbicara dengan siapapun di tempat itu. "Ini sementara, Bu," kata Budi saat meninggalkanku di sana. "Hanya sampai Ibu beradaptasi, sampai Ibu menemukan sesuatu yang lebih baik." Itu terjadi 6 bulan lalu. 6 bulan tinggal di kamar itu. 6 bulan mendengarkan jeritan pasangan sebelah yang bertengkar setiap malam. 6 bulan mencium bau gorengan yang menyelinap dari bawah pintuku. 6 bulan tidur di ranjang yang bukan milikku, di tempat yang tidak akan pernah menjadi rumahku. Beberapa hari pertama, aku menelepon Budi. Aku meninggalkan pesan. Aku bertanya apakah aku bisa mengunjunginya. Apakah kami bisa bicara? Dia tidak pernah menjawab. Ketika dia akhirnya melakukannya, dia selalu punya alasan. "Saya sibuk, Bu. Dewi sedang tidak enak badan. Bayi sedang dalam perjalanan. Saya banyak pekerjaan. Saya hanya ingin melihatmu sebentar. Saya hanya ingin tahu bagaimana kabarmu. Nanti saya telpon." Dia tidak pernah menelpon. Aku mencoba pergi ke rumahku. Aku naik 2 bus untuk sampai ke lingkungan yang kukenal di luar kepala. Aku turun di sudut seperti biasa. Aku berjalan di sepanjang jalan tempat aku tinggal selama 30 tahun, di mana aku mengenal setiap pohon, setiap retakan di trotoar, setiap tetangga. Tetapi ketika aku sampai di depan rumah, aku berhenti. Tirai-tirainya baru, berwarna hijau mint. Tirai yang kujahit sudah tidak ada. Taman yang Dimas rawat dengan penuh cinta terbengkalai. Mawar yang dia tanam kering, mati, dilupakan. Aku menekan bel. Tidak ada yang membuka. Aku menekan lagi. Sunyi. Kemudian aku melihat gerakan di balik jendela. Sebuah bayangan. Seseorang ada di dalam. Seseorang sedang melihatku. Tetapi mereka tidak membuka pintu. "Budi!" teriakku. "Ini aku, ibumu. Tolong buka!" Tirai bergerak, tetapi pintu tetap tertutup. Aku berdiri di sana selama 20 menit. Mengetuk, memanggil, memohon. Para tetangga mulai mengintip. Ibu Ayu
yang telah menjadi temanku selama bertahun-tahun, keluar ke terasnya. Dia menatapku dengan rasa kasihan, dengan rasa malu, dan dia masuk kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya aku menyerah. Aku berjalan kembali ke halte bus dengan kaki gemetar dan mata penuh air mata yang aku tolak untuk menumpahkannya di depan umum. Malam itu aku menerima pesan dari Budi. Jangan kembali ke rumah tanpa pemberitahuan. Dewi ketakutan. Itu tidak baik untuk bayi. Jika ibu butuh sesuatu, telpon saya dulu. Aku menelpon. Telpon berdering dan berdering sampai masuk ke kotak suara. Minggu-minggu berlalu. Uang pensiunku 4 juta rupiah menguap dalam sekejap. 2.700.000 rupiah untuk sewa. 500.000 rupiah untuk makanan. 300.000 rupiah untuk obat darah tinggiku. Sisanya hilang dalam pengeluaran kecil yang tidak pernah berakhir. Sabun, tisu toilet, ongkos bus. Aku berhenti makan 3 kali sehari. 2 kali makan sudah cukup. Kadang-kadang hanya sekali. Nasi murah, tempe juga. Aku membeli roti sisa kemarin di toko roti karena harganya separuh. Sayuran yang mulai layu di pasar hampir diberikan kepadaku secara cuma-cuma. Aku menjadi sangat kurus sehingga pakaianku menjadi longgar. Gaun yang dulu pas sekarang menggantung di tubuhku seperti kain lap. Aku harus membuat lubang baru di ikat pinggangku agar celana tidak melorot. Suatu sore, 2 bulan setelah pindah ke kamar itu, Budi muncul, tanpa pemberitahuan. Dia mengetuk pintu dengan keras. "Ibu, buka!" Ketika aku membuka, dia masuk tanpa menyapa. Dia melihat kamar itu dengan jijik. Dia melihat pakaianku yang lusuh, tubuhku yang kurus, tanganku yang gemetar. "Saya butuh ibu menandatangani ini," katanya, mengeluarkan beberapa surat dari sakunya. "Apa ini?" "Sebuah dokumen, formalitas. Saya butuh ibu secara resmi melepaskan segala klaim atas rumah itu. Pengacara Dewi bilang ini perlu untuk menutup semua secara hukum." Tanganku mulai berkeringat. "Tapi saya sudah tanda tangan. Saya sudah memberikan rumah itu padamu." "Ini berbeda. Ini agar tidak ada masalah di masa depan. Agar semuanya jelas. Untuk melindungi ibu juga." "Melindungi saya dari apa?" "Dari masalah hukum, dari pajak. Tanda tangan di sini." Dia menunjuk ke garis di akhir dokumen. Aku mengambil kertas itu. Aku mencoba membacanya, tetapi huruf-huruf menari di depan mataku. Itu ditulis dalam bahasa hukum yang tidak kumengerti. Kata-kata panjang, klausa yang rumit. Saya tidak mengerti apa isinya. "Tidak masalah, tanda tangan saja. Ini yang terbaik untuk semua orang." "Saya ingin seorang pengacara memeriksanya dulu." Wajah Budi berubah. Matanya mengeras, rahangnya menegang. "Seorang pengacara? Sekarang ibu tidak percaya pada saya, pada anak ibu sendiri." "Bukan begitu, hanya saja..." "Ibu tahu berapa biaya pengacara? Apakah ibu punya uang untuk membayar satu? Karena saya tidak akan memberi ibu sepeser pun agar orang asing memeriksa dokumen keluarga." Suaranya meninggi. Dia mendekatiku, terlalu dekat. Napasnya berbau kopi dan kemarahan. "Tanda tangan surat itu, Bu." "Budi, tolong, beri saya waktu. Biarkan saya memikirkannya." "Tidak ada waktu. Saya butuh ini ditandatangani hari ini. Pengacara saya menunggu." "Berikan saya beberapa hari saja." Lalu itu terjadi. Tangannya terangkat, cepat, kuat. Pukulan itu mengenai mata kiriku. Aku merasakan ledakan rasa sakit. Aku melihat cahaya putih. Aku jatuh ke belakang, tersandung ranjang. "Sudah kubilang tanda tangan." Suaranya terdengar jauh, terdistorsi. "Mengapa ibu selalu harus merepotkan?" Aku terbaring di lantai, dengan tangan menutupi mata, merasakan bagaimana mata itu membengkak, bagaimana panas berubah menjadi denyutan rasa sakit. Budi berdiri di depanku, dengan surat itu di tangannya.
menunggu. Dengan jari gemetar, aku mengambil pulpen. Aku menandatangani. Aku tidak tahu apa yang kutandatangani. Aku tidak tahu apa yang kulepaskan. Aku hanya tahu aku menandatangani karena aku takut. Karena anakku baru saja memukulku. Dan karena pada saat itu, aku mengerti bahwa anak yang kubesarkan sudah tidak ada lagi. Budi mengambil surat itu, melipatnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke sakunya. "Jangan beritahu siapapun tentang ini," katanya menunjuk mataku. "Jika ada yang bertanya, katakan saja ibu jatuh. Mengerti?" Aku mengangguk. "Bagus, nanti saya telepon." Dia keluar dari kamar sambil membanting pintu dengan keras. Aku tetap di lantai selama berjam-jam, melihat bagaimana cahaya hari berubah menjadi senja, melihat bagaimana mataku membengkak hingga hampir tertutup, merasakan bagaimana sesuatu di dalam diriku hancur berkeping-keping. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ranjang, menatap dinding, menyentuh mataku dengan hati-hati, bertanya-tanya bagaimana aku sampai di sini. Bagaimana hidupku berubah menjadi mimpi buruk ini. Dan kemudian, 3 minggu kemudian, Siti datang. Siti muncul pada suatu sore. Aku tidak mengharapkan siapapun. Aku tidak pernah mengharapkan siapapun. Hari-hari berlalu sama saja di kamar itu. Aku bangun ketika matahari masuk melalui jendela yang rusak. Aku makan sedikit roti dengan kopi encer. Aku duduk di ranjang, melihat retakan di langit-langit, menghitung jam, menunggu hari berakhir agar aku bisa tidur dan melupakan selama beberapa jam di mana aku berada. Tetapi pada sore itu, aku mendengar langkah kaki di koridor. Langkah kaki yang mantap, berbeda dari langkah kaki terseret para penghuni lain. Seseorang mengetuk pintuku. 3 ketukan tegas. "Rina, kamu di dalam?" "Ini aku, Siti." Adikku. Adik perempuanku 3 tahun lebih muda. Orang terakhir yang kuharapkan untuk kulihat. Siti tinggal 2 jam perjalanan dari sini. Dia punya kehidupannya sendiri, dunianya sendiri. Kami sudah berbulan-bulan tidak berbicara. Aku tidak menceritakan apapun padanya. Aku tidak memberitahunya bahwa rumahku telah diambil, bahwa aku tinggal di lubang ini, bahwa anakku telah memukulku. Rasa malu adalah racun yang sunyi. Itu melumpuhkanmu. Itu membuatmu percaya bahwa kamu pantas mendapatkan semua hal buruk yang terjadi padamu. Aku membuka pintu perlahan. Siti menatapku dan wajahnya berubah. Matanya terbuka lebar. Mulutnya sedikit terbuka karena ngeri. "Ya ampun, Rina, wajahmu!" Aku menyentuh mataku secara naluriah. Pembengkakan telah sedikit mereda, tetapi noda ungu masih ada. Gelap, mengerikan, menjadi bukti. "Saya jatuh." Aku berbohong. Kata-kata itu keluar secara otomatis, seperti yang Budi perintahkan padaku. "Kamu tidak jatuh." Siti masuk ke kamar sambil mendorong pintu. Dia melihat sekeliling. Ranjang yang sempit. Pakaian digantung pada paku di dinding karena tidak ada lemari. Jendela yang rusak. Lantai semen yang dingin. "Tempat apa ini? Di mana rumahmu?" Aku tidak bisa menjawab. Kata-kata tersangkut di tenggorokanku seperti batu. "Rina, bicaralah padaku. Apa yang terjadi? Di mana rumah yang kamu beli bersama Dimas?" Dan kemudian, aku mendengar langkah kaki lain di koridor. Langkah kaki yang kukenal terlalu baik. "Budi." Dia datang untuk memberiku 750.000 rupiah. 750.000 rupiah yang menyedihkan, yang dia berikan setiap 2 minggu, seolah itu sedekah. Seolah itu bisa menggantikan semua yang telah dia ambil dariku. Dia muncul di pintu dengan ekspresi yang selalu dia bawa sekarang. Sombong, dingin, penuh perhitungan. "Ibu, ini uangnya." Dia berhenti saat melihat Siti. Wajahnya berubah. Dia menjadi tegang.
Tante Siti, sungguh kejutan. Budi? Suara adikku terdengar aneh, terkontrol, seolah dia menahan sesuatu yang berbahaya. Mengapa ibumu tinggal di sini? Ini sementara, hanya sampai dia menemukan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik dari rumah yang dia beli dengan suaminya, rumah tempat dia membesarkanmu. Budi mengangkat bahu, gerakan yang sekarang dia gunakan untuk segalanya, seolah tidak ada yang penting, seolah kehidupan orang lain tidak berarti. Keadaan berubah. Keadaan apa? Itu bukan urusan tante. Siti melangkah ke arahnya. Aku belum pernah melihat adikku seperti ini. Siti selalu tenang, pendamai, yang menghindari konflik. Tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda di matanya, sesuatu yang garang. Ya, itu urusanku. Rina adalah adikku, dan aku ingin tahu mengapa dia tidak tinggal di rumah yang dia beli bersama almarhum suaminya. Pertanyaan itu melayang di udara. Lugas, mustahil dihindari. Budi mengepalkan tangan. Aku melihat buku-buku jarinya memutih. Karena rumah itu sekarang milikku. Dia memberikannya padaku. Dia menandatangani surat-suratnya. Semuanya sah. Dia memberikannya? Atau kamu mengambilnya? Hati-hati dengan ucapan tante. Atau apa? Kamu akan memukulku juga? Keheningan yang menyusul memekakkan telinga. Budi membeku. Aku berhenti bernapas. Siti menatap kami berdua, menunggu jawaban. Saya tidak tahu apa yang tante bicarakan, kata Budi akhirnya. Matanya, Budi, lebam itu. Dia tidak mendapatkannya karena jatuh. Aku tahu seperti apa pukulan itu. Dan aku tahu persis seperti apa pukulan kepalan tangan itu. Dia memang ceroboh. Dia sering tersandung. Dia sudah tua. Dia sudah 65 tahun. Dia tidak tua dan dia tidak ceroboh. Budi tertawa getir. Tawa tanpa humor. Tawa yang membuat darahku membeku. Tahu apa? Tante benar. Dia tidak jatuh. Saya memukulnya. Dan saya akan melakukannya lagi jika dia terus mengganggu. Aku tidak percaya apa yang kudengar. Bahwa dia mengakuinya begitu saja. Begitu mudah, begitu santai. Seolah memukul ibumu sendiri adalah hal yang normal. Siti tetap diam tak bergerak. Menatapnya, mencerna apa yang baru saja dia dengar. Ulangi itu, katanya. Untuk apa? Agar tante terkejut. Rumah ini sekarang milik istri saya, Dewi. Saya memberikannya padanya karena itu milik saya dan saya melakukan apa yang saya inginkan dengannya. Dan jika ibuku mengeluh, jika dia mengucapkan satu kata lagi, saya akan memberinya lagi pukulan yang akan membuat matanya lebam selama sebulan penuh. Budi tersenyum. Senyum mengerikan yang menghantuiku di malam hari. Senyum seseorang yang mengira dia tak tersentuh, yang berpikir dia bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Tetapi kemudian, Siti melakukan sesuatu yang tidak kami duga. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku. Dia memegangnya di depannya. Layar bersinar dengan cahaya kecil, tapi tak salah lagi. Ulangi itu, kata Siti dengan suara yang begitu dingin sehingga aku sendiri merasa takut. Ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Tapi kali ini, katakan saat aku merekam setiap kata. Senyum Budi menghilang. Wajahnya menjadi pucat. Matanya tertuju pada ponsel, seolah itu adalah ular berbisa. Apa yang tante lakukan? Saya merekam. Saya sudah merekam semua yang kamu katakan. Bagaimana kamu mengaku memukul ibumu? Bagaimana kamu mengancam akan memukulnya lagi? Bagaimana kamu mengambil rumahnya? Semuanya. Apakah kamu ingin menambahkan sesuatu lagi? Silakan, lanjutkan.
Budi mencoba merebut ponsel itu. Siti mundur selangkah. Cepat, tangkas. Dia menjaga ponsel itu di luar jangkauannya. "Jangan berani," katanya. "Jika kamu menyentuhku, ini langsung ke polisi. Dan kita akan lihat seberapa berani kamu ketika harus menjelaskan kepada hakim mengapa kamu memukul wanita 65 tahun. Berikan ponsel itu padaku." "Tidak, dia ibuku. Saya bisa melakukan apa saja." "Ibumu bukan propertimu. Dia adalah manusia. Dan apa yang kamu lakukan adalah penyalahgunaan. Itu kejahatan." Budi menatapku, berharap aku mengatakan sesuatu. Berharap aku membelanya, seperti yang selalu kulakukan. Seperti yang selalu dilakukan para ibu. Membela anak-anak mereka, bahkan ketika mereka tidak bisa dibela. Tapi kali ini, aku tidak mengatakan apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tidak mengatakan apa-apa. Budi mengerti. Sesuatu berubah di wajahnya. Ketakutan menggantikan kesombongan. "Tante Siti, tolong. Ini masalah keluarga. Ini tidak harus keluar dari sini." "Ini sudah keluar. Saat kamu mengangkat tanganmu ke arahnya, itu keluar dari ranah keluarga dan masuk ke ranah kriminal. Kamu tidak akan melakukan apa-apa dengan video itu. Benarkah? Lihat ini." Siti menyentuh layar beberapa kali. Cepat, yakin. Seolah dia sudah merencanakan ini sebelumnya. "Saya baru saja mengirim salinan ke email saya dan ke penyimpanan cloud dan kedua kontak terpercaya. Jika terjadi sesuatu pada saya, jika terjadi sesuatu pada Rina, jika kamu mencoba mengintimidasi kami, video ini langsung dikirim ke pihak berwajib. Dan percayalah, para hakim tidak akan berbaik hati pada pria yang memukul wanita tua." Ponsel Budi berdering. Lalu berdering lagi. Pesan masuk. Seseorang menelponnya. Mungkin Dewi, menanyakan di mana dia berada. "Pergi dari sini," kata Siti. "Dan jangan pernah mendekati Rina lagi sampai aku mengizinkannya. Ini tidak akan dibiarkan begitu saja." "Tante benar. Ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Tapi tidak dengan cara yang Tante pikirkan." Budi menatapku untuk terakhir kalinya. Ada sesuatu di matanya. Kebencian? Takut? Penyesalan? Aku tidak tahu. Mungkin aku tidak akan pernah tahu. Dia keluar dari kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkah kakinya bergema di koridor. Turun tangga. Menjauh. Ketika suara itu menghilang, kakiku lemas. Aku jatuh ke ranjang. Siti berlutut di depanku. Dia mengambil tanganku di antara tangannya. "Sudah berapa lama ini terjadi?" "Berbulan-bulan," bisikku. "Sejak Dimas meninggal dunia." "Mengapa kamu tidak menelponku?" "Karena aku malu. Karena aku pikir itu salahku. Karena aku tidak ingin ada yang tahu bahwa anakku sendiri telah memukulku, bahwa dia telah mengambil segalanya dariku." Siti memelukku erat, seperti ketika kami masih kecil dan dunia membuat kami takut. Seperti ketika ibu kami meninggal dunia dan kami hanya punya satu sama lain. "Tidak ada dari ini yang salahmu," katanya. "Tidak ada. Dan kita akan memperbaikinya. Aku janji, kita akan memperbaiki semua ini." Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku menangis. Menangis sungguhan. Bukan tangisan sunyi yang kulakukan di malam hari agar tidak ada yang mendengarku. Aku menangis dengan isak tangis yang mengguncang tubuhku. Aku menangis untuk Dimas, untuk rumah, untuk tahun-tahun yang hilang, untuk ilusi yang hancur bahwa anakku mencintaiku. Dan Siti menahanku. Dia membiarkanku menangis di bahunya sampai air mataku habis. Siti tinggal bersamaku malam itu. Dia tidur di lantai, di atas selimut tipis yang kupakai di musim dingin.
Dia tidak mau pergi. Dia bilang dia tidak akan meninggalkanku sendirian, bahwa aku tidak akan pernah sendirian lagi. Keesokan paginya, dia bangun pagi. Aku mendengarnya berbicara di telepon di koridor. Suaranya rendah tetapi tegas. Dia membuat panggilan. Banyak panggilan. Ketika dia masuk ke kamar, dia membawa 2 gelas kopi dan roti manis dari toko roti di sudut. "Makan," katanya, meletakkan semuanya di meja kecil dekat jendela. "Kamu butuh kekuatan. Hari ini kita akan mulai memperbaiki hidupmu." "Bagaimana?" "Aku kenal seseorang, seorang pengacara. Namanya Puan Cahaya Permata. Dia baik, dia jujur, dan aku berhutang budi padanya. Saya tidak punya uang untuk membayar pengacara." "Jangan khawatir tentang itu sekarang. Cahaya berhutang nyawa padaku, secara harfiah. 5 tahun lalu, putranya mengalami kecelakaan. Dia butuh darah golongan O negatif. Aku mendonorkan darah. Anak itu selamat. Sejak saat itu, Cahaya sudah ribuan kali bilang padaku bahwa jika suatu hari aku butuh sesuatu, apapun itu, dia akan ada di sana." Aku terdiam, menggigit roti perlahan. Aku tidak lapar, tetapi Siti menatapku dengan mata yang tidak menerima jawaban tidak. "Apakah kamu pikir dia bisa melakukan sesuatu? Saya menandatangani surat-surat itu. Itu sukarela. Budi punya dokumen hukum." "Biar ku beritahu sesuatu tentang hukum, Kak. Bahwa sesuatu itu sah di atas kertas, tidak berarti itu adil. Dan Cahaya ahli dalam menemukan celah dalam dokumen. Tulisan kecil, klausa yang kejam, tanda tangan yang diperoleh di bawah tekanan atau penipuan." 2 jam kemudian, kami berada di kantor Cahaya. Itu adalah tempat kecil tapi rapi. Dinding berwarna krem, rak penuh buku tebal dengan judul yang tidak kumengerti. Meja kayu gelap, dan di belakang meja, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun. Berkacamata, berambut pendek, dan tatapan yang seolah menembusmu untuk mencapai kebenaran. "Rina," kata Cahaya mengulurkan tangan. "Siti sudah menceritakan sedikit di telepon. Tapi saya butuh kamu menceritakan semuanya padaku. Dari awal, dengan semua detail, sekecil apapun itu." Dan aku bercerita. Aku bercerita tentang Dimas, tentang bagaimana kami membeli rumah, tentang tahun-tahun kerja keras, tentang Budi, tentang bagaimana dia berubah setelah ayahnya meninggal dunia, tentang kunjungan, tekanan, janji, surat-surat yang kutandatangani. Cahaya mendengarkan tanpa menyela. Dia membuat catatan di buku catatan. Sesekali dia mengajukan pertanyaan spesifik. "Tanggal berapa itu? Siapa lagi yang hadir? Apakah kamu membaca dokumen itu sebelum menandatangani? Apakah mereka menjelaskan apa isinya padamu?" Ketika aku sampai pada bagian pemukulan, Cahaya berhenti menulis. Dia menatapku tajam. "Berdiri," katanya. Aku berdiri, bingung. "Berbalik, perlahan." Aku menurut. Cahaya mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil gambar. Mataku yang masih lebam, memar di lenganku yang kusembunyikan di balik lengan baju. Bekas di pergelangan tanganku, tempat Budi mencengkeramku dengan kuat terakhir kali itu. "Ini adalah bukti," kata Cahaya. "Setiap bekas, setiap memar. Ini adalah bukti kejahatan serius." Dia duduk kembali, menyelangkan tangan di atas meja. "Rina, apa yang anakmu lakukan memiliki beberapa nama hukum: penipuan, pemaksaan, penyalahgunaan lansia, kekerasan dalam rumah tangga. Setiap kejahatan itu memiliki konsekuensi pidana." "Tapi saya tanda tangan, saya setuju." "Di bawah keadaan apa? Apakah mereka menjelaskan dengan jelas apa yang kamu tanda tangani? Apakah kamu mendapatkan nasihat hukum independen?
Apakah mereka memberimu waktu untuk memikirkannya? Atau mereka menekanmu, memanipulasimu secara emosional, membuatmu merasa bersalah? Mereka bilang itu untuk melindungi saya, bahwa tidak ada yang akan berubah, bahwa saya akan tetap tinggal di rumah saya. Tepat. Itu disebut pernyataan palsu. Mereka mendorongmu untuk menandatangani di bawah premis palsu. Itu membatalkan kontrak. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Membatalkan? Potensi iya. Saya perlu melihat dokumennya. Apakah kamu punya salinan dari apa yang kamu tandatangani? Aku menggelengkan kepala. Tidak masalah. Saya bisa meminta salinan resmi dari kantor pendaftaran properti. Berikan saya alamat rumah yang tepat. Aku memberinya alamat itu. Alamat yang telah menjadi milikku selama 30 tahun. Alamat yang masih terasa seperti rumahku meskipun aku tidak tinggal di sana lagi. Cahaya mengetik semuanya di komputernya. Jari-jarinya terbang di atas papan ketik. Kemudian dia melakukan beberapa panggilan. Dia berbicara dengan orang-orang di kantor pemerintah, di pendaftaran publik, di pengadilan. Sementara dia bekerja, Siti memegang tanganku. Dia meremasnya dengan lembut. Lihat, sudah dimulai. Kita sudah melakukan sesuatu. 3 jam kemudian, Cahaya mencetak beberapa dokumen. Dia menyebarkannya di atas meja. Ini dia, akta rumahmu. Akta asli di mana kamu dan Dimas muncul sebagai pemilik. Kalian membeli properti itu 30 tahun lalu seharga 350 juta rupiah. Kalian melunasi cicilan 15 tahun lalu. Sejak saat itu, rumah itu 100% milik kalian. Dia beralih ke dokumen lain. Dan ini dia transfer yang kamu lakukan atas nama Budi, 6 bulan lalu. Dikatakan bahwa itu adalah sumbangan sukarela, bahwa kamu melakukannya karena kasih sayang anak, bahwa kamu tidak mengharapkan imbalan apapun. Itu yang mereka katakan isinya. Tapi lihat klausa ini. Cahaya menunjuk pada sebuah paragraf yang penuh dengan kata-kata rumit. Di sini dikatakan bahwa kamu melepaskan hak tinggal apapun, bahwa kamu melepaskan klaim properti dalam keadaan apapun, bahwa kamu menerima bahwa transfer itu tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali. Saya tidak tahu isinya begitu. Saya tahu, dan disinilah letak masalah hukum anakmu. Dokumen ini seharusnya dijelaskan oleh pengacara independen. Kamu seharusnya memiliki perwakilan hukum sendiri, terutama karena ini adalah orang yang berusia di atas 60 tahun mentransfer satu-satunya harta miliknya. Hukum melindungi lansia justru untuk menghindari jenis penyalahgunaan ini. Cahaya mengeluarkan kertas lain. Dan kemudian ada ini. 3 minggu lalu, Budi mentransfer properti itu lagi. Kali ini atas nama istrinya, Dewi Permata. Apa? Rumah itu tidak lagi atas nama Budi, itu atas nama Dewi. Yang memberitahu saya bahwa mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Mungkin untuk melindungi aset jika kamu memutuskan untuk menuntut. Jika rumah itu atas nama dia, mereka pikir akan lebih sulit untuk mendapatkannya kembali. Aku merasa ruangan berputar. Berarti saya kalah. Sudah jadi miliknya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sebaliknya, ini memberi saya lebih banyak amunisi. Karena sekarang, saya bisa berargumen bahwa ada rencana perampasan yang direncanakan. Bahwa seluruh rantai transfer itu curang sejak awal. Bahwa tujuannya selalu untuk mengambil hartamu. Cahaya bersandar di kursinya. Rina, saya akan jujur padamu. Kasus ini akan sulit. Ini akan memakan waktu. Ini akan menuntut kamu untuk menghadapi anakmu di pengadilan, untuk menceritakan kisahmu di depan hakim, untuk menunjukkan luka-lukamu, untuk mengakui secara publik bahwa anakmu sendiri memukulmu dan merampokmu. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan itu. Saya mengerti. Dia anakmu. Dan sebagian dari kamu masih mencintainya.
masih mengingat anak yang dia dulu. Tapi kamu perlu mengerti sesuatu. Anak itu sudah tidak ada lagi. Pria yang memukulmu, yang mengambil rumahmu, yang membiarkanmu tinggal di kamar yang mengerikan itu, dia bukan anakmu. Dia adalah seorang kriminal, dan para kriminal harus menghadapi konsekuensi. Cahaya membuka folder baru dan mengeluarkan lebih banyak dokumen kosong. Jika kamu memutuskan untuk melanjutkan, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kembali properti itu. Kita akan berargumen penipuan, pemaksaan, dan pemanfaatan lansia. Kedua, kita akan mengajukan laporan pidana untuk kekerasan dalam rumah tangga dan penyalahgunaan. Ketiga, kita akan meminta perintah penahanan agar Budi tidak bisa mendekatimu. Dan jika kami kalah? Jika kita kalah di bagian perdata, setidaknya Budi akan memiliki catatan kriminal. Itu akan memengaruhi hidupnya, reputasinya, pekerjaannya. Dan Dewi mungkin akan meninggalkannya ketika dia menyadari pria macam apa yang dia nikahi. Cahaya menatapku langsung di mata. Tapi kita tidak akan kalah. Rina, kita punya bukti. Kita punya kesaksianmu. Kita punya foto-foto lukamu. Kita punya video yang Siti rekam di mana Budi mengaku telah memukulmu. Kita punya rantai dokumenter yang menunjukkan perampasan sistematis hartamu. Dan kita punya sesuatu yang lain. Apa? Kita punya kebenaran. Dan dalam pengalaman saya, ketika berhadapan dengan hakim keluarga, terutama dalam kasus penyalahgunaan lansia, kebenaran memiliki bobot yang besar. Siti meremas tanganku lebih erat. Lakukan, Rina, demi dirimu, demi Dimas, demi semua wanita yang mengalami hal yang sama dan takut untuk berbicara. Aku melihat dokumen di atas meja, lalu aku melihat Cahaya, lalu ke adikku. Dua wanita yang baru ku kenal beberapa hari bersedia berjuang untukku, untuk membelaku, untuk memberiku apa yang anakku sendiri tolak dariku, martabat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berbulan-bulan, mungkin 1 tahun, proses hukum lambat. Tetapi setiap langkah yang kita ambil akan melemahkan posisi Budi, dan setiap hari berlalu, dia akan merasakan lebih banyak tekanan. Baiklah, kataku akhirnya, mari kita lakukan. Saya ingin mendapatkan rumah saya kembali. Saya ingin Budi menghadapi apa yang dia lakukan. Saya ingin keadilan. Cahaya tersenyum. Itu pertama kalinya aku melihatnya tersenyum. Kalau begitu, mari kita mulai. Tanda tangan di sini. Ini mengizinkan saya untuk mewakilimu, dan ini memulai proses hukum. Aku menandatangani. Kali ini tahu persis apa yang kutandatangani. Kali ini dengan harapan alih-alih ketakutan. Cahaya menyimpan dokumen itu dalam sebuah folder dengan namaku. Rina, satu hal lagi. Mulai sekarang, jangan bicara dengan Budi. Jangan jawab teleponnya. Jangan setuju untuk bertemu dengannya. Komunikasi apapun harus melalui saya. Mengerti? Mengerti. Bagus. Saya akan mulai mengerjakannya hari ini juga. Dalam seminggu, Budi akan menerima pemberitahuan gugatan. Dan kita akan lihat seberapa berani dia ketika harus menjawab di hadapan hakim. Kami meninggalkan kantor saat matahari sudah terbenam. Siti memelukku di jalan. Kamu melakukannya dengan baik, katanya. Aku bangga padamu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasakan sesuatu yang menyerupai harapan. Itu tidak banyak, itu rapuh, kecil. Tapi itu ada di sana, bersinar redup di tengah kegelapan. Hari-hari berikutnya berbeda. Aku berbeda. Siti bersikeras agar aku tinggal bersamanya. Bukan di rumahnya, karena dia tinggal jauh dan Cahaya perlu aku berada dekat untuk pertemuan yang konstan dengan pengacara, notaris, dan saksi. Tetapi dia mendapatkan sebuah apartemen berperabot kecil 10 menit dari kantor Cahaya.
Itu sederhana, bersih, aman. Biayanya Rp4.300.000 per bulan. Siti membayar 3 bulan pertama. Ini bukan hadiah, katanya padaku. Ini investasi. Ketika kamu mendapatkan rumahmu kembali, kamu mengembalikannya padaku. Dan jika kamu tidak ingin mengembalikannya, tidak apa-apa juga. Kamu adalah adikku. Ini yang paling bisa kulakukan. Aku pindah pada akhir pekan itu juga. 4 kotak kardus, hanya itu yang kumiliki. Semua yang tersisa dari seumur hidup. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku memiliki kamar mandi sendiri, dapur kecil, jendela yang tertutup rapat, keheningan. Cahaya menelponku pada hari Senin pagi. Rina, saya butuh kita membuat daftar. Saya ingin kamu mengingat semua yang kamu bisa tentang rumah itu. Perbaikan yang kamu lakukan, perbaikan yang kamu bayar, tagihan, resi, foto-foto. Apapun yang membuktikan bahwa properti itu milikmu dan Dimas, bahwa kalian merawatnya, bahwa kalian berinvestasi di dalamnya. Aku menghabiskan seluruh minggu itu untuk mengingat, menulis, mencari sedikit barang yang berhasil kubawa keluar dari rumah sebelum mereka mengusirku. Aku menemukan tagihan lama. Resi tukang ledeng yang memperbaiki pipa pada tahun 2015. 30 juta rupiah. Tagihan tukang atap yang mengganti genteng setelah badai. 23 juta rupiah. Kontrak pelukis yang mengecat seluruh rumah di dalam ketika Budi berusia 15 tahun. 12 juta rupiah. Aku menemukan foto-foto. Dimas dan aku menanam pohon jeruk di taman. Dimas memperbaiki pagar. Aku menjahit tirai di ruang tamu. Budi saat kecil, tersenyum, bahagia, polos. Setiap foto adalah pisau di hati. Cahaya memeriksa semuanya dengan hati-hati. Dia mengatur setiap dokumen dalam folder. Dia memindai setiap foto. Dia membuat berkas tebal, padat, tak terbantahkan. Ini emas, katanya. Ini membuktikan 30 tahun investasi emosional dan finansial. Tidak ada hakim yang akan mengabaikan ini. Tetapi Cahaya membutuhkan lebih. Dia butuh saksi. Siapa lagi yang tahu apa yang terjadi? Tetangga? Teman? Seseorang yang melihat bagaimana Budi memperlakukanmu? Aku memikirkan Ibu Ayu, tetanggaku selama bertahun-tahun. Wanita yang menutup pintunya ketika aku mengetuk meminta bantuan. Tetapi juga wanita yang melihatku tumbuh dewasa, yang melihat Budi tumbuh dewasa, yang tahu kebenaran. Ada seseorang, kataku, tetapi saya tidak tahu apakah dia mau bicara. Berikan namanya, saya yang akan mengurusnya. Cahaya mengunjungi Ibu Ayu sore itu juga. Dia kembali dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani. Ibu Ayu telah bersaksi bahwa dia melihatku pada hari Budi mengusirku dari rumah, bahwa dia mendengar teriakan, bahwa dia melihatku menangis di jalan dengan kotak-kotakku, bahwa dia merasa malu karena tidak melakukan apa-apa. Dia bilang dia menyesal, jelas Cahaya. Dia takut Budi mengintimidasi dia. Tapi sekarang dia ingin membantu. Dia akan bersaksi jika diperlukan. Kami juga menemukan dokter yang merawatku ketika mataku sangat sakit. Aku pergi ke klinik lingkungan 2 hari setelah dipukul karena pembengkakan tidak mereda. Dokter telah mencatat dalam berkasku. Trauma okular konsisten dengan dampak kepalan tangan tertutup. Cahaya meminta salinan dari berkas medis itu. Ini sangat penting, katanya. Ini bukti medis. Seorang profesional mendokumentasikan cedera kamu. Itu memiliki bobot lebih dari 1000 kata. Setiap keping teka-teki ditempatkan di tempatnya. Setiap dokumen, setiap foto, setiap kesaksian. Cahaya membangun kasus yang begitu kuat sehingga aku mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa menang. Suatu sore, Cahaya menunjukkan sesuatu yang baru. Lihat ini, saya mendapatkan catatan bank rumah itu. Yah, bukan catatan lengkap, tetapi informasi publik tentang transaksi real estate.
Apakah kamu tahu berapa nilai rumahmu saat ini? Aku menggelengkan kepala. 2.300.000.000 rupiah. Lingkungan itu mengalami apresiasi nilai dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang kalian beli seharga 350 juta, sekarang bernilai hampir 7 kali lipat. Aku terdiam. Dan tebak apa? Budi dan Dewi mencoba menjual rumah itu 2 minggu lalu. Mereka memasarkannya 2.200.000.000 rupiah. Tetapi ketika gugatan saya mencapai catatan publik, bank yang akan membiayai penjualan mundur. Sekarang properti itu memiliki catatan pencegahan. Itu tidak dapat dijual sampai litigasi diselesaikan. Apa artinya itu? Artinya mereka terjebak. Mereka tidak bisa menjual. Mereka tidak bisa mendapatkan uang dari rumah itu. Dan setiap bulan berlalu, mereka harus terus membayar pajak, layanan, pemeliharaan. Rumah itu berubah menjadi beban bagi mereka, alih-alih manfaat. Cahaya tersenyum. Itulah indahnya hukum, Rina. Kamu tidak perlu berteriak. Kamu tidak perlu kekerasan. Kamu hanya butuh kesabaran dan strategi. Mereka pikir mereka telah menang, tapi kita baru saja memulai. Siti juga bekerja dalam keheningan. Dia telah menghubungi teman-teman lama di lingkungan itu. Orang-orang yang mengenal Budi sejak kecil. Orang-orang yang telah melihat transformasinya. Perubahannya. Seorang tetangga menceritakan bagaimana Budi pernah berteriak pada Dimas beberapa bulan sebelum dia meninggal dunia. Di tengah jalan. Memanggilnya pecundang, mengatakan bahwa dia lelah dengan kemiskinannya, bahwa dia malu memiliki ayah seorang montir. Tetangga lain mengingat bagaimana Budi telah menjual peralatan Dimas hanya seminggu setelah pemakaman. Peralatan yang Dimas kumpulkan selama 40 tahun. Dia menjual semuanya seharga 7,5 juta rupiah, tanpa bertanya padaku, tanpa memberitahuku. Setiap cerita adalah batu lain di gunung bukti. Aku juga mulai menulis. Cahaya mengatakan kepadaku bahwa kesaksian pribadi itu penting, bahwa para hakim ingin mendengar suara korban. Jadi aku menulis. Aku menulis tentang Dimas, tentang pernikahan kami, tentang pengorbanan yang kami lakukan. Aku menulis tentang Budi saat kecil, tentang bagaimana kami mencintainya, bagaimana kami memberinya segalanya. Aku menulis tentang hari aku menandatangani surat-surat itu. Ketakutan yang kurasakan, keraguan, tekanan. Aku menulis tentang pemukulan, tentang rasa sakit fisik, tetapi lebih banyak tentang rasa sakit emosional. Tentang bagaimana rasanya ketika anakmu sendiri mengangkat tangan ke arahmu, ketika kamu menyadari bahwa anak yang kamu besarkan telah menjadi orang asing, menjadi musuh. Aku menangis saat menulis, tetapi aku terus menulis, halaman demi halaman, sampai kisahku selesai, sampai setiap detail tertuang di atas kertas. Cahaya membaca kesaksianku dan terdiam untuk waktu yang lama. Ini kuat, Rina, sangat kuat. Kita akan menyampaikannya kepada hakim. Dia akan membacanya, dan dia akan mengerti persis pria macam apa anakmu itu. Minggu-minggu berlalu. Aku merasa lebih kuat. Aku tidur lebih nyenyak. Aku makan lebih baik. Siti datang mengunjungiku setiap 2 hari. Kami memasak bersama. Kami berbicara. Kami tertawa. Seperti ketika kami masih muda. Suatu malam, Siti membawakanku sesuatu. Sebuah kotak kecil terbungkus kertas. Buka. Di dalamnya ada ponsel baru. Agar kamu bisa menelponku kapanpun kamu mau. Agar kamu terhubung. Agar kamu tidak merasa sendirian. Dia mengajariku cara menggunakannya. Mengirim pesan, mengambil foto, merekam video. Itu aneh pada awalnya. Jari-jariku canggung dengan tombol. Tetapi perlahan-lahan aku belajar. Dan kemudian, aku menggunakan ponsel itu untuk sesuatu yang penting. Aku mulai mendokumentasikan semuanya. Setiap pertemuan dengan Cahaya, setiap dokumen baru, setiap percakapan, hanya untuk berjaga-jaga demi keamanan.
Cahaya menelponku pada suatu Jumat sore. "Rina, saya punya berita. Budi menerima pemberitahuan gugatan kemarin, dan 1 jam yang lalu pengacaranya menelpon saya." Jantungku berdetak kencang. Apa katanya? Mereka ingin bernegosiasi. Mereka bilang semuanya adalah kesalahpahaman, bahwa mereka bersedia mencapai kesepakatan. Kesepakatan macam apa? Saya belum tahu. Kita punya pertemuan yang dijadwalkan minggu depan. Tapi Rina, dengarkan saya baik-baik. Jangan terima apapun selain pengembalian penuh rumahmu. Tidak ada. Mengerti, mengerti. Aku menutup telepon. Aku duduk di dekat jendela. Aku melihat ke jalan. Orang-orang berjalan, menjalani hidup mereka, tidak menyadari pertempuranku. Budi ingin bernegosiasi. Itu berarti dia takut, bahwa dia tahu dia bisa kalah, bahwa dia akhirnya mengerti bahwa aku bukan wanita lemah yang dia yakini. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku tersenyum sungguh-sungguh. Perang baru saja dimulai, tapi aku bukan lagi korban. Aku adalah seorang pejuang, dan aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Pertemuan itu dijadwalkan pada hari Selasa jam 10 pagi di kantor Cahaya. Dia telah mempersiapkanku selama berhari-hari. Jangan bicara kecuali saya suruh. Jangan menanggapi provokasi. Jangan biarkan dirimu dimanipulasi. Ingat, mereka akan mencoba membuatmu merasa bersalah. Mereka akan memainkan kartu keluarga, kartu cinta seorang ibu, kartu kenangan. Jangan jatuh ke dalamnya. Aku tiba 30 menit lebih awal. Siti ikut denganku. Cahaya sudah ada di sana, memeriksa dokumen, menyiapkan strateginya. "Siap?" tanyanya padaku. "Siap." Tepat jam 10, pintu diketuk. Cahaya membuka. Budi masuk. Di belakangnya, Dewi. Dan seorang pria berjas abu-abu yang memperkenalkan diri sebagai pengacara mereka, Bapak Arman Setiawan. Budi menatapku. Aku membalas tatapannya. Aku tidak menundukkan mata. Aku tidak gemetar. Aku tidak bersembunyi. Aku menatapnya langsung, seolah menatap orang asing. Karena memang itu dia, orang asing. Dewi tampak gugup. Dia mengenakan gaun berwarna krem dan sepatu mahal. Rambutnya disisir dengan sempurna, tapi tangannya gemetar. Dia terus memilin gelang emas di pergelangan tangannya. Kami duduk mengelilingi meja. Cahaya di satu sisi, Bapak Arman Setiawan di sisi lain. Budi dan Dewi bersama, Siti dan aku di depan mereka. Keheningan itu pekat, berat. Tidak ada yang mau bicara duluan. Akhirnya, Bapak Arman Setiawan berdeham. "Baik. Kita di sini untuk mencari solusi damai untuk kesalahpahaman yang disayangkan ini." "Ini bukan kesalahpahaman," Cahaya menyela. "Ini penipuan, ini perampasan, ini kekerasan dalam rumah tangga. Mari kita sebut sesuai namanya." Itu istilah yang sangat kuat. Itu istilah yang benar. Saya punya bukti untuk semuanya. Foto-foto cedera, kesaksian, dokumen medis, video di mana klien Anda mengaku telah memukul ibunya. Wajah Arman Setiawan menjadi pucat. Dia menatap Budi dengan celaan. Budi menatap meja, menghindari mata semua orang. Klien saya bersedia untuk memperbaiki keadaan, untuk mencari penyelesaian yang adil. "Penyelesaian macam apa?" tanya Cahaya. Arman Setiawan mengeluarkan selembar kertas dari tas kerjanya. Mereka bersedia membayar kompensasi finansial kepada Ibu Rina. 850 juta rupiah. Sebagai ganti dokumen di mana Ibu Rina melepaskan klaim masa depan atas properti itu. Cahaya tertawa kecil. 850 juta rupiah? Rumah itu bernilai 2.300.000.000 rupiah. Dan Anda ingin membeli keheningan klien saya dengan sepertiga dari nilai. Itu penghinaan. Ini tawaran yang murah hati, mengingat keadaan. Keadaan apa? Keadaan di mana klien Anda memukul wanita 65 tahun? Keadaan di mana dia melakukan penipuan. Arman Setiawan gelisah di kursinya. "Dengar Puan Cahaya,
Kita semua tahu bahwa litigasi itu panjang, mahal, melelahkan. Klien saya berusaha menghindarkan ibunya dari penderitaan itu. Dia penuh pertimbangan, kata Cahaya dengan nada sarkas. Setelah memukulnya dan meninggalkannya tanpa rumah, sekarang dia khawatir tentang penderitaannya. Budi akhirnya berbicara, suaranya serak, terpaksa. Ibu, tolong, ini tidak harus begini. Kita bisa menyelesaikan ini di antara kita. Kita keluarga. Aku menatapnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Ibu, saya menawarkan uang, 850 juta rupiah. Ibu bisa membeli apartemen kecil, hidup nyaman, tanpa kekhawatiran. Keheningan. Katakan sesuatu, Bu, tolong. Cahaya menyentuh lenganku dengan lembut, tanda bahwa aku bisa bicara jika aku mau. Tetapi aku tidak mau. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kata-kata Budi kosong, hampa, palsu. Dewi menyela, suaranya melengking, putus asa. Rina, tolong, saya hamil. Kami butuh rumah itu untuk bayi kami, untuk cucu ibu. Apakah ibu tidak ingin cucu ibu punya rumah? Aku menatapnya. Aku melihat ketakutan di matanya. Perhitungan, manipulasi. Cucuku bisa punya rumah, kataku akhirnya. Tapi bukan di rumahku. Bukan di rumah yang kubeli bersama suamiku. Bukan di rumah yang kalian curi dariku. Kami tidak mencuri apa-apa darimu, Budi meledak. Kamu memberikannya pada kami. Kamu tanda tangan. Kamu setuju. Kamu menipu saya. Kamu berbohong kepada saya. Kamu memukul saya. Itu kecelakaan. Saya hilang kendali. Saya minta maaf. Kecelakaan? Kamu bilang kamu akan melakukannya lagi. Kamu mengatakannya di depan Siti. Itu terekam. Budi berdiri dengan tiba-tiba. Kursinya jatuh ke belakang dengan bunyi keras. Video itu jebakan. Saya tidak tahu saya direkam. Tepat, kata Cahaya dengan tenang. Anda tidak tahu. Itu sebabnya Anda mengatakan kebenaran. Itu sebabnya Anda mengakui apa yang Anda lakukan. Karena Anda pikir tidak akan ada konsekuensi. Bapak Arman Setiawan meletakkan tangan di bahu Budi, memaksanya untuk duduk. Tenang, ini tidak membantu. Budi bernapas dengan gelisah. Tangannya mengepal di atas meja. Dewi mulai menangis. Air mata pura-pura mengalir di pipinya yang bermake up sempurna. Tolong Rina, pikirkan bayi itu. Dia cucumu, darah dagingmu. Saya memikirkan Budi ketika dia masih bayi, kataku. Saya memberinya segalanya. Saya mengorbankan segalanya untuknya. Dan lihat bagaimana dia membalas saya. Mengapa saya harus percaya bahwa anaknya akan berbeda? Karena kami akan membesarkannya dengan baik. Kami akan mengajarkan nilai-nilai, rasa hormat. Rasa hormat? Seperti rasa hormat yang Budi tunjukkan padaku? Dewi tidak punya jawaban untuk itu. Cahaya mengambil kembali kendali pertemuan. Bapak dan Ibu, klien saya tidak tertarik pada uang. Dia tertarik pada keadilan. Dia ingin rumahnya kembali, dan dia ingin Budi menghadapi konsekuensi hukum dari perbuatannya. Itu balas dendam, bukan keadilan, kata Arman Setiawan. Sebut saja apapun yang Anda mau. Itu adalah syarat kami. Rumah kembali atas nama Rina. Budi dan Dewi punya 30 hari untuk mengosongkan rumah. Dan kami mencabut tuntutan pidana. Dan jika kami tidak setuju, maka kita bertemu di pengadilan. Dan percayalah, dengan bukti yang saya miliki, klien Anda tidak hanya akan kehilangan rumah, dia akan punya catatan kriminal. Dia akan membayar denda, mungkin penjara. Wajah Arman Setiawan mengeras. Saya perlu berkonsultasi dengan klien saya, secara pribadi. Cahaya menunjuk ke kantor kecil di belakang. Silakan, Anda punya 15 menit. Ketiganya berdiri dan mengunci diri di kantor. Aku bisa mendengar suara-suara meninggi, pertengkaran. Dewi berteriak, Budi menjawab dengan marah. Arman Setiawan mencoba menenangkan mereka. Siti meremas tanganku. Kamu melakukannya dengan sempurna, bisiknya.
Aku takut. Aku tahu, tapi kamu lebih kuat dari ketakutanmu. 20 menit berlalu. Akhirnya mereka keluar. Wajah Budi merah. Dewi masih menangis. Arman Setiawan tampak kalah. Klien saya menolak syarat itu, kata Arman Setiawan datar. Kita akan bertemu di pengadilan. Cahaya mengangguk. Terserah. Tunggu panggilan dari hakim dalam beberapa minggu mendatang. Budi berjalan menuju pintu, tetapi sebelum keluar, dia berbalik ke arahku. Ini belum berakhir, Bu. Ibu akan menyesal. Saya sudah menyesal, jawabku. Saya menyesal telah menandatangani surat-surat itu. Telah percaya padamu. Telah percaya bahwa kamu masih anakku. Tapi saya tidak akan menyesali apapun lagi. Karena sekarang saya melakukan hal yang benar. Budi mengatupkan rahangnya. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi. Tetapi Arman Setiawan menarik lengannya. Ayo pergi, sekarang. Ketiganya keluar. Pintu tertutup di belakang mereka. Keheningan memenuhi kantor. Cahaya tersenyum. Sempurna, sangat sempurna. Mereka menolak kesepakatan itu. Itu berarti mereka putus asa tetapi sombong. Itu kombinasi terburuk. Mereka akan membuat kesalahan. Apa selanjutnya? Sekarang kita menunggu. Sidang dijadwalkan 6 minggu dari sekarang. Selama waktu itu, mereka akan mencoba menghubungimu. Mereka akan mengirimimu pesan, telepon, mungkin muncul di rumahmu. Jangan jawab, jangan bicara dengan mereka. Apapun yang mereka katakan, laporkan segera kepada saya. Malam itu, seperti yang Cahaya perkirakan, pesan-pesan mulai masuk. Yang pertama tiba jam 11 malam, dari Budi. Ibu, tolong, mari kita bicara, tanpa pengacara, hanya ibu dan saya. Aku tidak menjawab. Pukul 1 pagi, pesan lain, dari Dewi kali ini. Rina, saya mohon, pikirkan cucu ibu. Jangan lakukan ini pada keluarga ibu sendiri. Aku tidak menjawab. Keesokan harinya, lebih banyak pesan, janji, permohonan, ancaman yang disamarkan sebagai kekhawatiran. Jika ibu terus begini, ibu akan menghancurkan keluarga ibu. Ibu tidak akan pernah bertemu cucu ibu. Ayah akan kecewa pada ibu. Kalimat terakhir itu menyakitiku. Itu menyakitiku dalam-dalam. Tetapi aku tidak menjawab. Aku mengirimkan tangkapan layar semua pesan itu kepada Cahaya. Simpan, katanya kepadaku. Semua ini adalah bukti pelecehan. Kita akan menyampaikannya kepada hakim. Budi muncul suatu malam di gedungku. Dia mengetuk pintu. Dia meneriakkan namaku dari koridor. Para tetangga keluar untuk melihat. Seseorang mengancam akan menelpon polisi. Budi pergi. Cahaya mengajukan perintah penahanan keesokan harinya. Hakim menyetujuinya. Budi tidak boleh mendekatiku kurang dari 100 meter. Jika dia melakukannya, dia akan langsung dipenjara. Pesan berhenti. Telepon berhenti. Sunyi. Tapi aku tahu itu belum berakhir. Ini baru permulaan. Badai sebelum ketenangan. Atau ketenangan sebelum badai. Tidak masalah. Aku siap. Siap untuk apapun yang datang. Hari sidang tiba 6 minggu kemudian. Itu adalah hari Rabu yang suram. Langit mengancam akan hujan. Siti menemaniku. Cahaya tiba dengan 3 folder besar penuh dokumen. Gugup? Tanya Siti di mobil. Sangat takut, aku mengakui. Itu normal, tapi ingat, kebenaran ada di pihakmu. Pengadilan adalah sebuah bangunan tua dengan koridor panjang dan gema di setiap langkah. Berbau kertas tua dan disinfektan. Ada orang-orang menunggu di bangku kayu. Pengacara berjalan tergesa-gesa. Keluarga berbisik di sudut. Aku melihat Budi dan Dewi duduk di seberang koridor. Dia mengenakan jas gelap. Dia, gaun abu-abu dan perut yang sudah menonjol. 7 bulan kehamilan. Mereka menatapku saat aku lewat. Aku tidak membalas tatapan mereka. Kami masuk ke ruang sidang. Hakim adalah seorang pria berusia sekitar 60 tahun, berkacamata tebal dan ekspresi serius.
Namanya Hakim Arman Sentosa, menurut plakat di mejanya. "Selamat pagi," katanya dengan suara berat. "Kami di sini untuk kasus Rina melawan Budi Teles, gugatan karena penipuan, perampasan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua pihak hadir." "Ya, Yang Mulia," jawab Cahaya. "Ya, Yang Mulia," ulang Bapak Arman Setiawan. "Mari kita lanjutkan. Puan Cahaya, sampaikan kasus Anda." Cahaya berdiri. Dia berbicara selama 40 menit. Dia menjelaskan setiap detail. Bagaimana Dimas dan aku membeli rumah itu. Bagaimana kami membayarnya selama 15 tahun. Bagaimana Budi memanipulasiku setelah ayahnya meninggal dunia. Bagaimana dia membuatku menandatangani surat-surat tanpa menjelaskan konten sebenarnya. Bagaimana dia mengusirku dari rumahku sendiri. Dia menyajikan foto-foto mataku yang lebam, dokumen medis, kesaksian Ibu Ayu, tagihan yang membuktikan investasiku di properti itu selama 3 dekade. Dan kemudian dia menyajikan video itu, video yang Siti rekam, di mana Budi mengakui telah memukulku, di mana dia mengancam akan melakukannya lagi. Ruangan itu hening ketika video berakhir. Hakim melihat layar dengan kening berkerut. Dia menulis catatan di buku catatannya. Budi menundukkan kepala. Dewi menyeka air mata dengan sapu tangan. "Ada lagi, Puan Cahaya?" tanya Hakim. "Ya, Yang Mulia. Saya ingin menyajikan pesan-pesan pelecehan yang diterima klien saya setelah menolak penyelesaian di luar pengadilan. 23 pesan dalam seminggu. Upaya manipulasi emosional, ancaman terselubung, dan kunjungan tidak sah ke rumah klien saya, melanggar ruang dan ketenangannya." Cahaya menyerahkan tangkapan layar yang dicetak. Hakim memeriksanya satu persatu. Ekspresinya mengeras di setiap halaman. "Bapak Arman Setiawan, giliran Anda." Arman Setiawan berdiri. Dia terlihat kurang yakin daripada di pertemuan di kantor. Dia mencoba berargumen bahwa semuanya sukarela, bahwa aku telah menandatangani surat-surat itu atas keputusanku sendiri, bahwa Budi tidak pernah berniat menyakitiku, bahwa pukulan itu adalah momen hilang kendali, sebuah pengecualian, sebuah kesalahan. Klien saya bersedia memberikan kompensasi finansial kepada ibunya untuk memastikan kesejahteraannya. Dia adalah anak yang baik yang membuat kesalahan, tetapi ingin memperbaikinya. Hakim menyela. "Anak yang baik? Bapak pengacara, saya telah mendengar banyak kasus dalam karir saya, tetapi ini adalah yang terburuk yang pernah saya lihat. Seorang anak yang memukul ibunya, yang merampas hartanya, yang membiarkannya tinggal dalam kondisi menyedihkan sementara dia menikmati rumah yang dia bangun. Dan Anda mengatakan kepada saya bahwa dia adalah anak yang baik." Arman Setiawan terdiam. "Klien saya ingin bersaksi." Arman Setiawan menatap Budi. Budi mengangguk sedikit. Dia berdiri. "Yang Mulia, saya tidak ingin hal-hal sampai sejauh ini. Saya mencintai ibu saya. Saya selalu mencintainya. Saya hanya ingin melindungi kepentingan saya, memastikan masa depan keluarga saya." "Melindungi kepentingan Anda dengan mengorbankan ibu Anda?" tanya Hakim datar. "Itu kesalahan. Saya mengakuinya, tapi saya bisa memperbaikinya. Saya bisa memberikan kompensasi padanya." "Dengan uang? Apakah Anda pikir uang bisa menghapus apa yang Anda lakukan?" Budi tidak menjawab. "Duduk." Hakim memeriksa catatannya selama apa yang terasa seperti keabadian. Jam di dinding berdetak dengan bunyi tik-tak yang bergema di telingaku. Akhirnya dia berbicara. "Saya telah meninjau semua bukti yang disajikan, dan keputusan saya adalah sebagai berikut. Transfer properti yang dilakukan oleh Ibu Rina atas nama Budi Teles dinyatakan batal. Itu diperoleh melalui penipuan, manipulasi, dan pemanfaatan kerentanan seseorang yang lebih tua. Properti itu segera dikembalikan atas nama Rina. Budi Teles dan Dewi Permata punya 15 hari untuk mengosongkan rumah.
Barang apapun yang bukan milik mereka harus dikembalikan tanpa kerusakan. Dewi terisak. Budi berdiri tak bergerak seperti patung. Selain itu, lanjut hakim, saya menemukan Budi Teles bersalah atas kekerasan dalam rumah tangga. Dia dihukum 6 bulan penjara dengan penangguhan bersyarat. Ini berarti bahwa jika dia memenuhi kondisi berikut, dia tidak akan masuk penjara. 1. Terapi psikologis wajib selama 1 tahun. 2. Pelayanan masyarakat selama 200 jam. 3. Perintah penahanan permanen. Dia tidak boleh mendekati ibunya kecuali dia mengizinkannya secara tertulis. Hakim mengetuk palu di atas meja. Kasus ditutup. Aku tidak ingat bagaimana aku keluar dari ruangan itu. Aku hanya ingat Siti memelukku. Cahaya tersenyum. Bahwa kakiku gemetar begitu hebat sehingga aku hampir tidak bisa berjalan. Di luar pengadilan, aku melihat Budi dan Dewi bertengkar. Suara mereka meninggi. Dewi menyalahkannya. Budi membela diri. Itu adalah pertengkaran yang buruk, publik, memalukan. Beberapa kenalan dari lingkungan ada di sana. Tetangga yang datang untuk menyaksikan sidang. Ibu Ayu, pemilik toko roti. Ibu di pasar. Semua orang telah mendengar putusan itu. Berita itu menyebar dengan cepat. Di lingkungan itu, di tempat ibadah, di pasar, semua orang tahu apa yang telah dilakukan Budi. Bagaimana dia memperlakukan ibunya sendiri. Bagaimana dia memukulnya. Bagaimana dia mencuri rumahnya. Reputasinya hancur dalam beberapa hari. Orang-orang menunjuknya di jalan. Para ibu menjauhkan anak-anak mereka ketika dia lewat. Namanya menjadi sinonim dengan rasa malu. Dewi mengajukan gugatan cerai seminggu kemudian, bukan karena kemarahan moral, tetapi karena skandal itu memengaruhi keluarganya. Ayahnya, pengusaha itu, tidak ingin dikaitkan dengan seorang kriminal, dengan seseorang yang memukul lansia. Budi kehilangan pekerjaannya. Bosnya mengetahui kasus itu dan memecatnya. Mereka tidak ingin karyawan dengan riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Itu buruk untuk citra perusahaan. Cahaya terus memberitahuku setiap perkembangan. Bukan karena aku bertanya, tetapi karena dia percaya aku berhak tahu. Dewi pindah dengan orang tuanya. Katanya padaku suatu hari. Budi tinggal dengan seorang teman. Dia mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang merekrutnya. Hidupnya hancur sepenuhnya. Aku berharap merasakan kepuasan, kegembiraan, balas dendam yang terpenuhi. Tetapi aku hanya merasakan kekosongan. Kekosongan yang ditinggalkan oleh hal-hal yang rusak yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Cahaya. Saya tidak tahu. Saya menang. Saya mendapatkan rumah saya kembali. Dia membayar untuk apa yang dia lakukan. Tetapi saya tidak merasa baik. Itu normal. Dia anakmu. Sebagian dari kamu masih mencintainya. Masih mengingat apa yang dia dulu. Apa yang seharusnya dia bisa. Itu berlalu dengan waktu. Rasa sakit berlalu. Tidak pernah hilang sepenuhnya, tetapi menjadi lebih kecil, lebih mudah dikelola. 15 hari setelah putusan, aku pergi ke rumah. Rumahku. Cahaya menemaniku. Kami punya kunci baru. Kunci-kunci telah diganti atas perintah pengadilan. Pintu terbuka dengan derit yang akrab. Aku masuk perlahan. Rumah itu berbau berbeda. Berbau parfum Dewi. Berbau orang asing. Tetapi dindingnya sama. Lantainya sama. Kenangan masih ada di sana. Tersembunyi di setiap sudut. Aku berjalan melalui setiap ruangan. Dapur tempat Dimas sarapan setiap pagi. Ruang tamu tempat Budi bermain saat kecil. Kamar kami, tempat Dimas meninggal dunia di pelukanku hampir setahun yang lalu. Semuanya berbeda tetapi sama. Perabot baru, warna baru, tetapi esensinya tetap ada. Aku duduk di lantai ruang tamu. Aku memeluk lututku. Dan akhirnya,
Aku menangis. Aku menangis untuk segalanya, untuk Dimas, untuk Budi, untuk tahun-tahun yang hilang, untuk keluarga yang tidak akan pernah bisa kami menjadi lagi. Cahaya duduk di sampingku. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya ada di sana, hadir, sunyi, penuh solidaritas. Ketika aku selesai menangis, aku menyeka air mataku. "Terima kasih," kataku padanya, "untuk semuanya. Jangan berterima kasih padaku. Kamu melakukan pekerjaan sulit. Kamu berani, kamu berjuang. Saya hanya menemanimu." Dan sekarang apa? Sekarang kamu hidup. Kamu membangun kembali. Kamu memulai lagi. Aku melihat sekeliling. Rumahku. Rumahku. Kosong, tapi milikku. Rusak, tapi bisa diperbaiki. Ya, kataku. Sekarang saya mulai lagi. 3 bulan berlalu sebelum aku pindah secara permanen ke rumah itu. Aku butuh waktu. Waktu untuk membersihkan, untuk mengecat, untuk menghapus jejak Budi dan Dewi, untuk membuatnya menjadi milikku lagi. Siti membantuku. Kami mengecat dinding dengan warna putih. Putih bersih yang seolah menghapus masa lalu. Kami mengganti tirai. Kami membeli perabot sederhana di toko barang bekas. Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya butuh setiap benda dipilih olehku. Aku menanam mawar di taman. Mawar yang sama yang Dimas tanam dan Budi biarkan mati. Aku menanamnya di tempat yang sama, sebagai simbol, sebagai janji bahwa yang mati bisa hidup kembali. Suatu sore, Cahaya datang mengunjungiku. Dia membawa surat-surat. "Ini milikmu," katanya, menyerahiku sebuah amplop. Budi akhirnya menjual beberapa barang untuk membayar ganti rugi yang diperintahkan hakim. 150 juta rupiah untuk ganti rugi. Itu milikmu. Aku melihat cek itu. 150 juta rupiah. Itu tidak banyak dibandingkan dengan apa yang telah hilang dariku. Tapi itu sesuatu. Itu pengakuan, itu keadilan. Terima kasih Cahaya untuk segalanya. Kamu tidak berutang apa-apa lagi padaku. Kamu sudah membayar biaya saya. Ini milikmu, gunakan dengan baik. Dengan uang itu, aku melakukan sesuatu yang selalu kuinginkan. Sesuatu yang Dimas minta aku lakukan, tetapi aku tidak pernah berani. Aku belajar mengemudi. Aku berusia 65 tahun. Kebanyakan orang belajar pada usia 18, tetapi aku tidak pernah punya kesempatan. Aku tidak pernah punya waktu. Aku tidak pernah punya keberanian. Sekarang aku punya semuanya. Aku menyewa seorang instruktur, seorang pria sabar bernama Arman yang tidak mengejek ketika aku salah membedakan pedal gas dengan rem, yang tidak berteriak ketika aku mengerem terlalu keras, yang merayakan setiap pencapaian kecil seolah itu besar. Setelah 2 bulan, aku lulus ujian. Aku mendapatkan SIM-ku, dan aku membeli mobil bekas. Mobil kecil, berwarna perak, dengan beberapa goresan tetapi berfungsi. Itu milikku. Pertama kali aku mengemudi sendirian adalah pada suatu Sabtu pagi. Aku meletakkan tangan di kemudi. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menyalakan mesin, dan aku mengemudi. Aku mengemudi melalui lingkungan itu, melalui jalan-jalan yang kukenal di luar kepala. Aku melewati toko roti, melewati pasar, melewati masjid kecil tempat aku menikah dengan Dimas lebih dari 40 tahun lalu. Dan aku terus mengemudi. Aku keluar dari lingkungan itu. Aku mengambil jalan raya. Aku tidak tahu kemana aku pergi. Itu tidak penting. Yang penting adalah aku pergi, bahwa aku bergerak, bahwa aku hidup. Aku sampai di sebuah danau yang berjarak 1 jam dari kota. Danau yang Dimas pernah membawaku ketika kami masih muda, ketika kami masih memimpikan masa depan, ketika segalanya tampak mungkin. Aku duduk di tepi. Aku melihat air, begitu tenang, begitu jernih, begitu tak terbatas. Aku mengeluarkan dari tasku sesuatu yang telah kusimpan selama berbulan-bulan.
Foto-foto terakhir Budi. Foto-foto ketika dia masih kecil. Ketika dia tersenyum. Ketika dia memelukku. Ketika dia mengatakan, "Saya sayang ibu," tanpa maksud tersembunyi. Aku melihatnya satu persatu. Aku membiarkan air mata jatuh. Aku membiarkan rasa sakit keluar. Dan kemudian aku menyimpannya lagi. Aku tidak membakarnya. Aku tidak menghancurkannya. Karena anak itu memang ada. Cinta itu nyata. Dan itu pantas untuk diingat. Meskipun pria yang dia jadikan tidak bisa dikenali lagi. Tetapi aku menutup bab itu. Aku menyimpannya di laci yang dalam di hatiku. Dan aku memutuskan untuk melanjutkan hidup. Aku kembali ke rumah saat senja. Rumah itu diterangi oleh cahaya keemasan matahari. Terlihat hangat, nyaman, milikku. Aku masuk, aku membuat kopi. Aku duduk di ruang tamu, dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, aku merasakan kedamaian. Bukan kedamaian yang sempurna. Masih ada rasa sakit. Masih ada malam di mana aku tidak bisa tidur. Di mana aku merindukan Dimas begitu dalam sampai dadaku sakit. Di mana aku bertanya-tanya apa yang salah dengan Budi. Tetapi ada sesuatu yang baru. Ada kekuatan. Ada martabat. Ada kepastian bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Bahwa aku telah membela diri. Bahwa aku tidak diam saja. Aku mulai lebih sering keluar, mengunjungi Siti, bertemu dengan Ibu Ayu untuk minum teh hangat, pergi ke masjid kecil pada hari-hari peringatan keluarga, untuk hidup. Suatu sore, saat aku menyiram mawar di taman, aku mendengar sebuah mobil berhenti di depan rumahku. Itu taksi. Dari taksi, turun seorang wanita muda dengan bayi di pelukannya. Dewi. Jantungku berdebar kencang. Aku belum melihatnya sejak sidang. Dia terlihat berbeda, lebih kurus, lebih lelah. Bayi itu baru berusia beberapa hari. Dia berjalan ke arahku perlahan, seolah dia takut aku akan mengusirnya. "Rina," katanya dengan suara gemetar. Saya hanya ingin ibu bertemu cucu ibu. Namanya Dimas. Sama seperti kakeknya." Aku melihat bayi itu. Matanya tertutup, tidur nyenyak di pelukan ibunya. Dia kecil, polos, murni. "Apakah Budi tahu kamu di sini?" tanyaku. "Tidak, kami berpisah. Perceraian selesai minggu lalu. Saya ingin meminta maaf kepada ibu untuk semuanya. Karena telah menjadi bagian dari apa yang mereka lakukan pada ibu, karena tidak menghentikan Budi, karena keheningan saya." Aku menatapnya. Aku melihat penyesalan tulus di matanya. Atau mungkin aku hanya melihat apa yang ingin kulihat. "Saya belum bisa memaafkan," kataku jujur. "Mungkin suatu hari nanti, tapi tidak hari ini." Dia mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. "Saya mengerti. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa saya menyesal. Dan jika suatu hari ibu ingin bertemu Dimas, cucu ibu, saya bersedia, tanpa syarat, tanpa tekanan." Dia berbalik untuk pergi, tetapi aku menghentikannya. "Dewi," dia berbalik. "Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia menjadi seperti ayahnya. Ajarkan dia untuk menghormati, untuk menghargai, untuk mencintai dengan sungguh-sungguh." "Saya akan melakukannya. Saya janji." Dia pergi. Taksi menghilang di jalan. Aku tetap di taman, dengan tangan penuh tanah, melihat langit yang mulai gelap. Mungkin suatu hari nanti, aku akan bertemu cucuku. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa membangun sesuatu dengannya. Sesuatu yang baru, sesuatu yang sehat. Tetapi hari ini, saat ini, aku baik-baik saja seperti ini. Aku baik-baik saja sendirian. Aku baik-baik saja hanya menjadi Rina,
bukan ibu Budi, bukan istri Dimas, hanya Rina. Seorang wanita 65 tahun yang telah selamat dari pengkhianatan, yang telah berjuang untuk martabatnya, yang telah mendapatkan kembali rumahnya, yang telah belajar mengemudi, yang telah belajar untuk hidup lagi.